Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kasus poligami. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Nurika Febrianti Kusnadi, Nurul Istiqomah, Nisa Askia, dan Alvina Fajrianti. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Istiqomah. Yang pertama ada pengertian poligami. Kata poligami terdiri dari dua kata, yaitu poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang. Selanjutnya ada syarat poligami sesuai syariat Islam. Yang pertama, mampu berlaku adil. Itu seorang pria berpoligami harus mampu bersikap adil di antara para istrinya dalam banyak hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila ia condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kezaliman bagi istri-istri lain. Yang kedua, ada jumlah istri dibatasi maksimal 4 orang. Rasulullah telah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Batasan menikah 4 wanita dalam hal berpoligami ini ditegaskan oleh Rasulullah ketika melihat sebagian sahabat telah mengawini 8-10 wanita. Yang ketiga, mampu memberi nafkah lahir dan batin. Dalam berpoligami, setiap pria harus mampu memberi nafkah lahir dan batin bagi para istrinya. Apabila merasa masih sulit menafkahi satu orang istri, maka orang semacam ini sangat berhak dilarang poligami. Yang keempat, niatkan semata untuk ibadah kepada Allah. Ketika memutuskan hendak berpoligami, maka niatkan semata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan tetap mengingat Allah, seorang tidak akan terlupa dengan akhirat. Yang kelima ada dilarang menikahi dua wanita yang bersaudara. Bagi pria yang berpoligami, hendaklah ia menghindari pernikahan terhadap dua wanita yang memiliki hubungan darah erat, misal saudara atau bibi. Yang keenam, mampu menjaga kehormatan bagi istri. Syarat penting poligami sesuai syariat Islam bagi setiap pria yang hendak beristri lebih dari satu adalah mampu membimbing, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurika. Hikmah yang terkandung dalam poligami adalah sebagai berikut. Pertama, poligami bukan hal yang mutlak negatif. Di sisi lain, poligami memiliki sisi positif seperti pernikahan yang dilakukan mungkin terjadi karena ketidakmampuan seorang istri memberikan keturunan kepada suaminya, sehingga istri ikhlas untuk dimadu agar suaminya dapat memiliki keturunan. Kedua, berpoligami jadi sebagai penyelesaian bahtera rumah tangga ketika keadaan seorang istri sakit keras, sehingga menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan istri. Sedangkan sang suami sangat menyayanginya. Ia tetap ingin merawat istrinya dan tidak ingin menceraikannya. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga membutuhkan wanita lain untuk dapat melayaninya. Next. Ketiga, ada juga kenyataan lain yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa di dunia ini ada sebagian lelaki yang tidak cukup dengan satu istri. Maksudnya, ia memiliki syahwat yang lebih besar dibandingkan dengan lelaki pada umumnya. Maka berpoligami adalah suatu jalan penyelesaian bagi sebagian lelaki tersebut. Jika ia hanya menikah dengan satu wanita, hal itu justru dapat menyakiti atau menyebabkan kesulitan bagi sang istri dan akan mengakibatkan perzinahan. Keempat, poligami dapat disebut sebagai salah satu solusi atas sejumlah problem yang terjadi di dunia. Karena faktanya jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Populasi dan angka kelahiran pun lebih banyak perempuan sampai saat ini. Jika poligami ditiadakan, maka akan sangat berantakan kehidupan di dunia ini. Dikarenakan jika perempuan tidak dapat melampiaskan nafsu biologisnya, maka akan terjadi tindakan-tindakan asusila dan sebagainya. Maka dari itu, poligami merupakan suatu solusi untuk menghindari problema tersebut. Next. Berikutnya akan dibacakan oleh Nisa Askia.
Penyebab poligami. Yang pertama, terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan. Yang kedua, istri tidak berfungsi sebagai istri. Yang ketiga, suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki. Yang terakhir, istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami. Efek poligami terhadap psikis seorang anak. Yang pertama, anak merasa kurang disayang. Salah satu terjadinya dampak poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tua. Dalam artian, mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami sehingga kurangnya waktu untuk bermain antara ayah dan anak. Maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Yang kedua, ada tertanam kebencian pada diri anak. Pada dasarnya, tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua tidak ada yang benci kepada anak-anaknya. Akan tetapi, perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya dinodai. Kecintaan kepada anaknya yang berpoligami, walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan, apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Yang ketiga, ada tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak. Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan diri keluarga, anak, dan istri apabila poligami tersebut dilakukan secara tersembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat memendam bom waktu yang suatu saat akan meledak. Yang keempat, timbulnya trauma pada anak. Dengan adanya tindakan poligami, seorang ayah akan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak cerai. Tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak akan menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan pria. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvina Fajrianti. Di sini adanya dampak positif dan negatif pada poligami. Yang pertama, menekan peningkatan jumlah kelahiran perempuan, yaitu realitas dalam masyarakat menunjukkan jumlah kelahiran semakin meningkat dan yang menjadi titik tekan adalah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, seperti yang terjadi di Eropa Timur. Jumlah perempuan setelah perang meningkat tajam dari sebelum perang. Maka benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu tanda kiamat adalah bertambahnya perempuan, sehingga setiap laki-laki mendapatkan 55 perempuan. Lalu, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang harus terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda ini? Apakah cukup dengan mengangkat bahu? Apakah membiarkan mereka menyelesaikan sendiri? Permasalahan tidak akan selesai dengan mengangkat bahu. Begitu pula dengan meninggalkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Yang kedua, adanya mencegah banyaknya perempuan yang janda, yaitu bersamaan dengan permasalahan meningkatnya perempuan yang disebabkan oleh perang, wabah, atau malapetaka, maka jumlah perempuan yang tidak menikah juga semakin banyak, sehingga menyebabkan penurunan anak. Apabila dengan keadaan ini tetap tidak diperbolehkan, maka akan banyak pelacuran dalam masyarakat dan akan terjadi pengkhianatan suami terhadap istrinya yang banyak ditemukan, serta banyak kelahiran anak di luar nikah. Yang ketiga, adanya poligami sangat baik bagi istri, khususnya dalam hal pembagian kerja dan pengasuhan anak di rumah. Next. Dampak negatif. Adanya pertengkaran yang timbul istri, iri hati, dan permusuhan. Inilah sebagian dari kesusahan hidup berpoligami, membuat hati suami selalu resah dan kehidupan keluarganya jadi pahit, suram, dan tidak sehat. Yang kedua, adanya pertengkaran dan cekcok antara anak-anak yang mengakibatkan keluarga berantakan. Sesungguhnya tanggung jawab yang besar dan utama dalam masalah ini ada di tangan suami. Dan dialah yang memiliki peran dalam menetapi kehidupan keluarganya dan kebahagiaannya. Yang ketiga, kecenderungan untuk lebih mencintai istri yang kedua daripada yang pertama. Dan seorang suami tidak bisa adil dalam perihal kasih sayang. Kemudian hati istrinya hidup dalam penderitaan atau kenestapaan karena disebabkan oleh orang yang berusaha menyayanginya dalam kasih sayang
suaminya, tempat tinggalnya, makanan, dan minumannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.